Seorang Yakuza menjadi anak band. Greget dengan ceritanya dan pikiran udah melayang kemana-mana. Stay cool kawan, kami akan ceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan. Ini adalah episode 8 dari My Boss, My Hero. Masih bercerita tentang Sakaki Makio, seorang calon bos Yakuza yang pernah menangisi masa muda. Eits, tapi sebelum ke ceritanya, mari mengenal sosok Sakura Koji dulu ya. Seorang anak SMA sekaligus teman kelas Makio yang selalu penasaran dengan kehidupan sahabatnya itu. Namanya adalah Sakura Koji Jun, berumur 17 tahun. Anak SMA yang rajin dan pandai. Ia selalu penasaran dengan kehidupan Makio dan misterinya. Menurutnya, Makio menyimpan banyak kejanggalan. Kejanggalan yang pertama adalah selama ujian praktek olahraga, Makio tidak pernah bertelanjang dada di depan teman-teman kelasnya. Yang kedua, meski Makio anak orang kaya nih, mengapa adiknya yang bernama Miki malah bekerja part-time sebagai office boy di SMA Agnes, bukannya sekolah? Dan yang terakhir, Makio dan Umemura yang saling suka, namun mengapa Makio mengabaikan pujaan hatinya tersebut tuh? Sakura Koji yang penasaran berinisiatif untuk menemukan jawaban atas misteri itu dengan cara berkunjung ke rumah sahabatnya yaitu Makio. Cerita pun dimulai. Di markas Kanto Subfang, Sakura Koji telah tiba di depan markas. Makio yang panik takut identitasnya terbongkar mencari cara untuk menemui Sakura Koji. Alarm bahaya berbunyi, pertanda seluruh anggota geng harus segera bersembunyi dan mensterilkan markas dari aktivitas keyakuzaan. 気象事態組本部に侵入者我がの高校の友人桜なんとかが組本部に侵入夏がつくまで組員は直ちに姿を隠せ了解姿を隠せ Mikio yang mendengar kekacauan itu memberikan bantuan pada kakaknya untuk menemui Sakura Koji. Di ruang tamu, Sakura Koji dipersilahkan masuk dan dijamu dengan layak. Makio berterima kasih pada adiknya itu yang berpura-pura sebagai guru private-nya. Sakura Koji melihat-lihat beberapa sudut rumah Makio. Tanpa disadari, ia melihat aktivitas Yakuza di depan matanya. Untung, Kazuya sigap dengan senjata supitnya dan membuat Sakura Koji lengah. Sekelompok Yakuza yang terlihat tadi disulap menjadi tak terlihat dengan pergantian background. Ahai, udah kayak main opera aja. Background rumah bisa diganti-ganti gitu. Makio pura-pura ketakutan tuh dengan ekspresi G ketika Sakura Koji menyebutkan bahwa ia melihat Yakuza barusan. Bisa dilihat tuh bibir Makio udah mau nyosor si Sakura Nantopa aja. Sakura Koji yang penasaran terus berbuat olah di sana. Kali ini ia melihat-lihat album foto keluarga Makio. Ia menemukan sebuah foto ala Yakuza dan tentu saja Makio panik pastinya. Makio lantas menjelaskan jika foto tersebut adalah ulang tahunnya dengan konsep band rock and roll. Nyaris saja bung, main tipis-tipis si Makio ini. Karena ia tidak menemukan kejanggalan yang berarti, hasrat penasaran Sakura Koji sudah agak mereda nih. Kali ini lo selamat toh. Kemudian Sakura Koji bercerita bahwa Umemura benar-benar sedih kemarin dicampakkan oleh Makio
Tidaklah adil baginya jika perasaannya digantung seperti itu. Dan Makyu hanya merenungkan ungkapan Sakura Koji tersebut. Esok harinya selepas mapel olahraga, Makyu mengajak teman-teman kelasnya untuk berpartisipasi dalam festival budaya. Minami Sensei yang mendengarnya dari luar langsung masuk tuh ke ruang ganti pria. Ia mewajibkan kelas 3A untuk ikut berpartisipasi karena festival budaya merupakan event besar terakhir yang bakal dikenang sebelum mereka lulus nantinya. Di kelas, Makyu memimpin diskusi untuk keikutsertaan dalam festival budaya. Teman-teman kelasnya yang tidak antusias membuat Makyu kesal. Ia memikirkan sebuah ide dengan menata kertas saran dari teman kelasnya. Dan mulailah tuh berpikir positif dengan otak ngebulnya itu. Ide pun mengalir deras berkat susunan kata Onggakuma alias musik. Kemudian dengan tegas, Makyu memutuskan bahwa kelas 3A akan bermain musik di festival budaya. Anjay, main musik gak ada persiapan gitu. Makyu. Ia pun didemo teman kelasnya yang tidak setuju. Ladenin tuh mulut netizen luknut bro. Di taman sekolah, Makyu dan Umemura membicarakan tentang kelanjutan hubungan mereka. Umemura juga mengabari jika ia diterima di universitas idamannya. Makyu pun senang mendengarnya. Yatta! Lantas, Makyu dengan berat hati mempertegas hubungannya dengan Umemura. Ia tidak dapat melanjutkan hubungan tersebut karena ingin fokus agar lulus ujian nantinya. Ini mah penolakan klasik ala bocah SMA. Gua ingin fokus sekolah dulu. Pret, kayaknya Makyu bakal milih Minami Sensei nih. Umemura yang kembali patah hati menjadi sedih. Ia menyadari jika Saki dan Sakura Koji menguntitnya dari belakang pohon. Mereka berdua minta maaf pada Umemura dan bertanya-tanya terhadap sikap dingin Makyu tersebut yang penuh misteri. Di kantin, Hoshino CS yang enggan membantu Makyu dalam festival budaya diancam oleh Kazuya alias Miki palsu dengan gaya Yakuza mode on. Sikat Kazu, habisi. Di kelas, Makyu dan Minami Sensei mempersiapkan alat musik dan perlengkapannya tuh. Minami Sensei bercerita tentang romansa masa SMA-nya dahulu bersama sang pacar yang ternyata mirip Makyu. Makyu ini reinkarnasinya mantan Minami Sensei, guys. Yoshi Minami, 明日も頑張るぞ。Datanglah teman kelas Makyu yang siap mensukseskan festival budaya tanpa harus dipaksa lagi. Makyu menjadi senang dan bersemangat untuk mengukir kembali kenangan masa mudanya. Latihan dimulai. Yasuhara menunjukkan bakatnya dalam bermain piano karena sedari kecil ia telah menekuni musik. Sungguh wow bocah kacamata satu ini. Yuhu!
Pembagian instrumen disepakati. Pertama, Yasuhara, Chiba, Mita, dan Minowa pada piano. Kedua, Tanaka, Yuki, dan Tendo pada instrumen tiup. Ketiga, Okumoto, Hoshino CS, Umemura, dan Sakura Koji pada gitar. Keempat, Hiratsuka dan Aoki pada bass gitar. Kelima, Makyo pada drum. Dan sisanya pada paduan suara. Band inti telah terbentuk dan mereka siap berlatih bersama besok. Malamnya di markas, Makyo berlatih drum dengan penuh semangat. Tetapi ia lebih terlihat seperti lagi gebuk kasur kayak emak-emak di kampung. Mikio yang melihat tingkah konyol kakaknya jadi iba. Ia bertanya pada Kuroi, "Kenapa kakak jadi semakin ancur gini ya tingkah lakunya?" Kuroi pun menjawabnya, "Aku melihat progres pada Tuan Makio. Dan maaf sebelumnya Tuan Mikio. Sepertinya aku tidak bisa bergabung dengan Tuan Mikio." Mikio pun merespon, "Gak apa-apa kok, santai aja Kuroi-san." Keesokan harinya, kelas 3A mulai latihan untuk festival budaya yang semakin dekat. Makyo yang terlihat tidak niat tanpa set drum mencoba mengatur tempo musik teman-temannya. Dan bisa didengerin sendiri deh hasilnya. Abstrak bener. 2、1、2、3、4。Teman-teman kelas yang lain juga sama saja tuh. Dalam latihan hari pertama itu, tidak ada harmonisasi dalam musik mereka. Minami Sensei mencoba memberi arahan pada kelasnya. Inti dari sebuah band adalah membuat harmonisasi nada yang terdiri dari banyak instrumen menjadi satu, bukannya saling menonjolkan ego masing-masing pastinya. Makyo yang masih bingung dengan ungkapan Minami Sensei mengunjungi UKS untuk bertanya pada Mizushima Sensei. Di sana ia diberi penjelasan tentang arti menjadi satu. Mizushima Sensei mengumpamakan tubuh manusia tuh yang pada dasarnya terdiri dari 200 tulang, 60 triliun sel, dan 22.000 gen. Namun mereka saling bekerja sama dalam satu kesatuan, yaitu tubuh kita. Jika satu bagian saja sakit, maka bagian lain ikut merasakannya. Itulah makna menjadi satu. Makyo yang mendengar penjelasan itu menjadi sedikit terbuka wawasannya. Ia pun kembali berlatih keras bersama teman-teman kelasnya. Yup. Esok harinya, latihan digelar kembali. Kini dengan set drum lengkap, Makyo berusaha mengatur tempo musik teman kelasnya. Meski masih sedikit berantakan sih. Makyo tersadar bahwa teman kelasnya kurang satu orang. Dialah Sawabe si Sasuke. Makyo ditemani Umemura dan Sakura Koji berusaha membujuk Sawabe untuk ikut latihan. Namun Sawabe tetap bersikeras tidak ingin ikut karena buang-buang waktu saja. Makyo yang geram memutuskan untuk menculik si Sasuke ini ke sekolah. Profesi Makyo banyak juga ya. Ya yakuza, ya penculik. Latihan hari terakhir sebelum pentas itu pun kembali terlaksana berkat datangnya Sawabe. Dan persiapan hari festival budaya segera digarap cepat oleh para staf SMA Agnes. Pagi itu di markas, Makyo, Mikio, dan ayahnya sarapan bersama sebelum beraktivitas. Makyo berucap pada Mikio, "Weh, gua tahu akhir-akhir ini lo sering berandil dalam pergerakan geng.
Gua juga tahu lo bakal jadi bos kalau gua gagal lulus. Tapi ingat ya, gua cuma butuh lulus untuk jadi bos. Dan gua kini punya kebanggaan. Meski cuma mimpin 27 bocah, tapi bagi gua 5.000 orang atau 27 bocah sama saja ya. Dan untukmu ya, datanglah ke sekolah nanti dan lihat geng gua beraksi, ucap Makio pada Mikio dan ayahnya. Hari festival budaya pun tiba. Makio bersama kelas 3A bersiap untuk pentas. Ayah Makio bersama gengnya hadir dalam festival budaya SMA Agnes tersebut. Di backstage, anak 3A mengalami demam panggung, termasuk si Makio yang biasanya super pede, jadi gemetar dibuatnya tuh. Gemetar tingkat dewa nih. Minami Sensei mengambil alih kendali dan menenangkan kelasnya itu. Makio jadi sedikit tenang dan kembali berorasi di depan teman-temannya. Hari ini, mari kita sampaikan pesan hari kebahagiaan. Ayah Makio dan gengnya memasuki auditorium dari pintu samping. Di sana, ia melihat Kazuya yang memberi hormat dari kejauhan. Datanglah juga Mizushima Sensei di dekat Kazuya. Ternyata, ayah Makio mengenal Mizushima Sensei dan saling memberi hormat dari kejauhan. Kini, giliran Makio dan teman-teman kelasnya naik panggung. Mereka siap menyuguhkan penampilan yang terbaik. Dan musik. 1、2、1、2、3、4。Di tengah konser mereka, saking semangatnya apa gimana nih? Si Makio mukul simbal sampai terlepas. Setahu gua, sekuat-kuatnya orang gebuk drum kayaknya nggak gini-gini amat dah. Simbal pun menggelinding keluar panggung. Untung Sawabeshi Sasuke sigap menghandle suasana tersebut. Penonton bersorak dan terhibur dengan penampilan kelas 3A. Meski pada akhirnya, kelas 3A tidak memenangkan ajang pentas seni tersebut. Malam itu di kelas, Makio meminta maaf pada teman-teman kelasnya atas kekacauan yang ia perbuat waktu di atas panggung. Namun teman kelasnya tidak merespon positif ungkapan maaf Makio tersebut. Yaelah, ternyata itu merupakan surprise dari teman kelasnya. Karena hari itu Makio berulang tahun. Makio dibuat menangis terharu oleh ulah teman-temannya. Pada akhirnya kompak juga nih kelas 3A. Big applause to Makio. Good job bro. Musim dingin telah tiba. Makio dan gengnya berpesta di markas. Di sana, datanglah juga Mikio The Challengers bersama gengnya menyambut musim dingin ini. Selayaknya dua kubu menabuh genderang perang yang kian menggema di dalam internal Kanto Subfang. Namun cerita tak sampai di situ saja. Kini Kumada bertemu bosnya. Bosnya geram karena Kanto Subfang berhasil merekrut geng Shichiria baru-baru ini. Lantas, Kumada melapor jika Kanto Subfang sedang dalam krisis internal. Terjadi perpecahan dua kubu yang berebut posisi bos generasi ketiga. Ditambah, si Tornado kini sedang lengah karena berstatus pelajar SMA. Jika bos ingin berperang, inilah saatnya. Dan cerita pun bersambung di episode 9 ya.